Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, ikhwafillah sekalian, ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan berupa kesehatan dan juga nikmat iman dan takwa tentunya. Karena nikmat Islam atau nikmat iman itu tidak seluruh orang di dunia ini bisa merasakannya ya. Dan beruntunglah kita pada malam hari ini yang telah Allah pilih sejumlah kurang lebih 14 orang ini yang telah Allah pilih untuk dapat mengikuti acara kita yang insya Allah berkah di malam hari ini, yaitu kajian Rebuan dari BSMI. Kalau beri salam kita senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita, manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan beliau juga sendiri yang meriwayatkan bahwa siapa yang mendengar namaku dan tidak menyebutkan salawat padaku, maka dia termasuk orang yang pelit ya. Dan memperbanyak salawat kepada beliau, dan tentu saja dengan menjaga seluruh sunnah-sunnah ataupun ajaran beliau, insya Allah kita akan diakui dan diberikan oleh syafaat melalui izin Allah sebagai umat beliau. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk tema pada malam hari ini, insya Allah mengenai sejarah Islam di Andalusia ya, mengenai tentang akhir Istana Alhambra gitu. Bahwa kita ketahui juga bersama bahwa ada sejarah keemasan Islam ya. Di salah satunya adalah keagungan dari Istana Alhambra ini, Istana Merah yang kurang lebih luasnya 14 hektar. Mungkin nanti akan dibahas lebih rinci dan lebih terpadu oleh narasumber kita yang merupakan alumnus dari Universitas Al-Azhar Mesir dan Muhammad Imam Maroko, yaitu Ustadz Rishan Nur Hakim LCMA. Dan sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, ada baiknya kita buka dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya izin membacakan rundown kita pada malam hari ini. Yang pertama itu adalah pembukaan. Alhamdulillah tadi barusan sudah dibuka. Kemudian akan ada sesi materi dari narasumber kita pada pukul 8.10 nanti insya Allah akan dilaksanakan kurang lebih 1,5 menit lagi insya Allah. Kemudian nanti akan berakhir di jam 9.10. Kemudian setelah jam 9.10 nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan terakhir akan ditutup dengan doa oleh narasumber kita. Baik, mungkin hanya itu, kita langsung ke acara inti kita pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi dari Ustadz Rishan Nur Hakim LCMA. Kepada Ustadz disilakan. Silakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya, insya Allah. Ya, jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam kali ini waktu Indonesia dan sore waktu Maroko kita bisa berkumpul kembali di acara kajian rembuan ini yang saat ini memasuki edisi terakhir ya, kisah tentang Islam di Andalusia. Tentu namanya kisah akhir itu kita ada dua kemungkinan, apakah akhir itu berujung dengan bagus yang disebut dengan husnul khotimah, ataukah akhir itu disebut sebagai su'ul khotimah atau akhir yang tidak bagus, yang jelek. Nah, tentu itu semua tergantung Allah Subhanahu wa taala menilai kita apakah digolongkan pada akhir yang baik atau akhir yang buruk, dan itu tergantung juga dari bagaimana sikap kita pada saat akhir itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan share terlebih dahulu ini. Baik. Ya, jelas ya, insyaallah. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang, atau cerita kita sudah sampai pada sosok Ya'qub Al-Mansur Al-Marini, atau kita sebut Ya'qub Al-Mansur yang berkuasa pada dinasti Mariniyin, Bani Marini, atau dalam bahasa barat disebut Merinid. Nah, beliau ini adalah sosok yang mampu membuat orang merasa terpanggil untuk berjihad dan berislah. Jadi untuk memperbaiki sesuatu, karena beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan berbicara yang baik, fasih, kemampuan berbicara, kemampuan memanage, kemampuan untuk memimpin yang dianugerahkan Allah dengan baik. Sehingga daulah Bani Mariniyah di bawah kepemimpinan beliau berada pada masa yang sangat bagus. Ketika Bani Marini dipimpin oleh Ya'qub Al-Mansur Al-Marini di Granada, Kesultanan Granada atau Kerajaan Granada dipimpin oleh Muhammad II yang digelari dengan Al-Faqih. Jadi dinasti Bani Al-Ahmar yang mendirikan Qasrul Umrah, Istana Al-Hamra. Saat itu pewaris tahtanya adalah Muhammad II. Dia digelari dengan Al-Faqih. Di sesi pertemuan yang lalu kita sudah mendengar bagaimana Al-Faqih ini meminta pertolongan Ya'qub Al-Mansur Al-Marini untuk menghadapi orang-orang Kristen di bawah kepemimpinan Raja Kastil. Saat itu Raja Kastil terang-terangan mencederai perjanjian damai, perjanjian yang dilakukan oleh Bani Al-Ahmar, Muhammad pertama, dan dilanjutkan dengan Muhammad kedua. Terang-terangan ingin menyerang kaum muslimin di Granada. Saat itu tidak ada lagi kekuatan yang dimiliki oleh Muhammad kedua ini. Mengapa? Karena
kota-kota yang ada di Andalusia saat itu, ya yang tertinggal adalah hanya Granada itu, hanya 10% saja. Sisanya semuanya sudah dikuasai oleh kerajaan Kristen. Jadi kekuatan kecuali yang ada di pikirannya adalah meminta bantuan ke Yakub Al-Mansur Al-Marini yang saat itu berkuasa di Maroko. Dan itulah yang paling dekat dengan Granada saat itu. Nah, maka dengan kebesaran hati Yakub Al-Mansur Al-Marini, saudaranya meminta pertolongan, dia terbuka dengan segala kerendahan hati menerima permohonan pertolongan dari Muhammad II Al-Faqih ini. Ya, seperti itulah. Mukmin dengan mukmin lain itu bersaudara, ketika butuh pertolongan, maka sudah seharusnya mengirim pertolongan. Yakub Al-Mansur Al-Marini mengirimkan pasukan dan membantu kekuatan Muhammad II Nil Ahmar saat itu untuk bertempur dengan Raja Kaisar saat itu, dan terjadilah pertempuran besar yang dipimpin oleh Panglima Donnunio, dikenal dengan pertempuran Donnunia, yang meskipun jumlah mereka besar 90.000 bahkan, tapi dengan kekuatan hati, kekuatan iman, keyakinan hilang. ya. Bentar dulu. Baik, ini masuk lagi ya. Nih, halo. Saya off-kan kameranya sepertinya ya. Mohon maaf. Tadi sempat hilang. Baik. Enggak. Nah. Baik ya, bisa saya lanjut ya, Mas Adit. Ya. Ya, silakan, Tat. Yakub Al-Mansur Al-Marini kemudian membantu Muhammad II ini, salah satu pewaris tahta Bani Ahmar di Granada, dan alhamdulillah dengan kekuatan hati, keyakinan, keimanan, dan motivasi yang disampaikan oleh Yakub Al-Mansur Al-Marini. Kalau kita lihat bagaimana khutbah atau pidato yang dilakukan oleh Yakub Mansur Al-Marini ketika bersama pasukan akan menghadapi pasukan Kristen, itu sangat menggugah sekali. Intinya mereka benar-benar, walaupun mereka kekuatannya kecil, pasukan kecil, tapi niat mereka itu lebih besar daripada jumlah pasukan yang ada saat itu. Dan dengan kekuatan penuh, pasukan itu merasa bahwa ini adalah jihad fisabilillah, yang akhirnya setelah khutbah disampaikan oleh Yakub Mansur Al-Marini yang mengatakan bahwa surga sudah ada di depan kalian, ya. Dan silakan manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama adalah murnikan niat kalian untuk membela agama Allah, membantu saudara yang muslim, saudara yang mukmin, dan membantu untuk dakwah Islam. Jadi yang beliau sampaikan adalah murnikan terus hati supaya kalau tidak syahid mencapai kemuliaan kemenangan. Dua hal yang baik ketika mujahid berada pada jihad fisabilillah. Tidak ada yang sia-sia. Maka saat itu kemudian seluruh pasukan berpelukan, menangis, ya, berpamitan satu sama lain. Boleh jadi itu adalah pertemuan terakhir mereka. Dengan semangat itu akhirnya pasukan Muslim bisa mengalahkan 90.000 pasukan Kristen yang dipimpin oleh Donnunio itu, dan panglima perangnya juga terbunuh. Akhirnya kemudian mengalami kemenangan, Yakub Al-Mansur Al-Marini. Nah, maka setelah itu beberapa kota dibebaskan kembali seperti Sevilla, kemudian Toledo, kota Jaen, dan lain-lain. Akhirnya Muhammad II ini merasa lega, ya,
dan bersama-sama dengan Al-Marini ini memperkuat kota atau membebaskan kota-kota lain yang sudah dikuasai oleh Kristen. Nah, tapi kemudian setelah itu, setelah Bani Yaqub Mansur Al-Marini kembali ke Maroko ya tanpa membawa harta apapun, rampasan perang apapun, karena semua dikembalikan untuk warga Andalus. Jadi Yaqub Al-Marini ini hanya menyimpan pasukan di daerah yang strategis dekat Maroko, yaitu Tarifa dan Algeciras. Jadi hanya menyimpan pasukan supaya nanti ketika ingin dimintai bantuan lagi tidak terlalu lama waktunya dan tidak perlu menyeberang dari Maroko ke Tarifa atau Andalusia. Nah, rupanya ketika itu ada satu kejadian yang membuat bisikan-bisikan halus ya. Nah, itu bisikan setan sebenarnya. Mengapa bisikan setan? Karena itu dapat merusak ukhuwah Islamiyah saat itu. Apa itu bisikannya? Nah, kita lihat ada Almeria ya di peta itu. Saat itu Almeria di bawah kekuasaan Granada. Jadi ada wali kota atau wali kotanya yang menginduk pada Granada. Saat itu meninggal ya wali kota atau wali kota Almeria dan digantikan oleh anaknya. Anaknya ini terkagum-kagum dengan Yaqub Al-Marini ini dan memisahkan diri dari kekuasaan Granada dan justru mengambil sumpah untuk bergabung dan rela berada di bawah kekuasaan dinasti Marinid di Maroko. Nah, pada saat itu maka ya pada saat itu mohon maaf nih internetnya seperti. Oke, saya lanjut ya. Nah, pada saat itu kemudian Muhammad II ini Al-Faqih ini merasa bahwa sepertinya ini tindakan yang tidak beres gitu ya. Jadi seperti mengkhianati gitu. Padahal sebenarnya itu hak dari penguasa Almeria untuk menggabungkan kepada negeri mana saja dia. Nah, yang jadi hal mengagetkan adalah Muhammad Al-Faqih ini yang sebelumnya meminta bantuan Yaqub Al-Marini di Maroko, justru sekarang meminta bantuan Raja Kastil untuk menyerang siapa? Untuk menyerang Al-Marini yang ada di Tarifa. Ini benar-benar hal yang sangat ironis ya, meminta bantuan Raja Kastil untuk menyerang Al-Marini yang ada di Tarifa. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah pertempuran antara Muhammad II bersama Raja Kastil melawan Yaqub Al-Marini di Tarifa, tapi ternyata memang qadarullah juga kalah. Muhammad Asani Al-Faqih juga kalah. Yaqub Mansur Al-Marini tetap kejayaan. Memang sosok yang kalau berperang itu tidak kalah dalam sejarah disebutkan di para sejarawan mengatakan. Ya kalah lagi orang Kristen. Dan Muhammad Al-Faqih yang dulu meminta bantuan ke Al-Marini ini juga dikalahkan oleh Al-Marini sendiri. Dan dia yang paling benar-benar menyesakan hati adalah, bukan menyesakan hati, yang paling membuat kalau bilang harga diri sebenarnya bisa langsung ya ketika berhadapan dengan Al-Marini. Karena dia di depan Al-Marini ini dulu jadi kawan, sekarang jadi lawan, dan Muhammad II ini sekarang sudah terjepit kondisinya berhadapan dengan Al-Marini. Kan kita bisa menggambarkan bagaimana malunya ya. Apa yang dilakukan oleh Al-Marini ini, dia memaafkan dengan lapang, nggak apa-apa, kamu masih saudaraku, masih muslim, masih bisa maafkan. Subhanallah. Nah, sampai situ kemarin ya kita berhenti dan setelah itu ya nah, lanjut kita mulai dari sini. Untuk kali ini adalah untuk kemudian Muhammad yang kedua ini kembali ke Granada dan Yaqub Mansur Al-Marini ini tetap di Tarifa dan terjadilah setelah itu beberapa pertempuran melawan Raja Kristen yang memang menguasai hampir 90% wilayah Andalusia. Pertempuran dan selalu dimenangkan oleh Al-Marini. Satu waktu ada satu pertempuran hebat ya, tidak jelaskan tanggalnya berapa, yang jelas pertempuran hebat antara kerajaan Kastil dan
Yusuf ya Yakub Al-Marini ini orang yang hebat dan lagi-lagi dimenangkan oleh Al-Mansur Al-Marini. Nah saat itu orang Kristen menawarkan sesuatu. Jadi dia menawarkan silakan Anda minta apa dari kami sebagai bentuk apa namanya ya mungkin syarat gitu ya. Silakan syarat yang kamu sampaikan kepada kami penguasa Kristen di sini syaratnya tidak atau penawarannya itu dia tidak muluk-muluk dan tidak ke materi gitu. Dia tidak minta wilayah kekuasaan, diminta oleh Al-Marini dari penguasa Kristen saat itu adalah tolong ya, tolong kembalikan, tolong kirimkan buku-buku, kemudian tulisan-tulisan, manuskrip umat Islam di seluruh kerajaan yang ada di Andalusia dan dikirimkan ke Maroko, ke dinasti Marini. Dari Sevilla, dari Cordoba, dari Toledo, yang ada kitab-kitab, buku-buku, manuskrip muslimin, tolong kembalikan kepada kami dan kami akan simpan di dinasti Marini. Makanya di wilayah itu lalu dikiriminlah berbagai macam bentuk buku dan kitab-kitab dan saat ini disimpan rapi di Fes. Jadi kalau teman-teman saudara-saudara berkunjung ke kota Fes itu kita bisa melihat bagaimana ada benteng Merinid ya dan kemudian ada perpustakaan juga di situ di kota Fes ini dan disitulah akhirnya warisan-warisan para ulama intelektual Andalusia ada di situ simpan rapi di kota Fes itu. Subhanallah ya, benar-benar permintaan yang sangat bagus dan menunjukkan bagaimana kecerdasan serta visi daripada Al-Marini ini. Nah setelah itu selesailah kepemimpinan Yakub Al-Marini karena setahun kemudian setelah itu beliau wafat dan diteruskanlah tahta dinasti Marinin oleh anaknya yaitu Yusuf Ibnul Marini. Jadi anaknya ketika itu di Granada masih dipegang oleh siapa namanya Al-Faqih Muhammad Al-Faqih dan beliau kemudian menawarkan kepadanya untuk mengambil wilayah yang ada di Andalusia yang masih dikuasai oleh Granada, kerajaan Granada gitu ya. Ada anak dari Al-Marini. Dan dia akhirnya mengambil Tarifa dan Algeciras. Jadi cuma dua kota itu yang beliau ambil. Tujuannya untuk apa? Sekali lagi adalah untuk menempatkan pasukan Al-Marini di sana supaya nanti ketika pasukan Granada meminta bantuan tidak terlalu jauh dan tidak terlalu menghabiskan banyak waktu. Maka dua wilayah itulah kemudian yang diduduki oleh Yusuf, anak dari Yakub Mansur Al-Marini. Waktu berganti waktu dan kemudian wafatlah Muhammad Al-Faqih ini, ya, Muhammad II ya, keturunan Bani Al-Ahmar ini wafatlah dia kurang lebih pada tahun 701 Hijriah dan digantilah saat itu oleh Muhammad III. Dan kita tahu bahwa Bani Al-Ahmar ini merupakan dinasti yang ya rata-rata namanya Muhammad 1, 2, 3 dan seterusnya sampai kurang lebih 11 atau 13 Muhammad semuanya namanya. Nah makanya gelarnya supaya dikenal yang tiga ini disebut Al-Amash. Nah dia sekarang menguasai Granada dan dia punya seorang menteri yang bernama Al-Hakim. Al-Hakim itu ahli hikmah ya sebenarnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Muhammad III ini? Apakah beliau melakukan ekspansi ke utara? Apakah memperluas wilayah kekuasaan Islam? Lagi-lagi ini bisikan daripada orang-orang sekitar ya. Karena pasti apa yang dilakukan oleh pimpinan itu tidak terlepas daripada nasihat dari para penasehat, kemudian bisikan dari para menteri dan orang sekelilingnya. Itu sudah merupakan satu kelaziman. Maka yang dilakukan oleh Muhammad III ini bukan mengekspansi ke wilayah utara ke atas kerajaan-kerajaan Kristen, tapi justru malah ya, kekuasaannya ini justru ingin
ditujukan untuk menghabisi wilayah Al-Marini di Maroko. Maka yang dilakukan pertama kali adalah dia ekspansi ke Ceuta di bawah. Itu satu daratan di Maroko saat itu sudah milik Spanyol ya. Yang saat itu dikuasai oleh dinasti Marini. Ke bawah justru ke selatan Ceuta dia dia taklukkan ya. Bahkan dia mengirim surat pada salah satu pejabat pemerintahan Marini ini untuk menggulingkan dan membuat kekacauan di Marini. Ini kan sebenarnya hal yang jauh daripada spirit ukhuwah. Bukannya memperluas wilayah ke wilayah musuh, tapi justru malah mengacak-ngacak wilayah internal sendiri. Bagaimanapun meskipun itu bukan bagian dari wilayah Andalusia, tapi kan sudah banyak memberikan bantuan. Sama-sama mukmin, sama-sama muslim, dinasti Islam yang berdiri saat itu. Nah, bukannya menyerang ke atas, tapi justru ke selatan. Inilah yang kemudian kalau kita lihat ya ternyata selain daripada melakukan perjanjian berkali-kali dengan penguasa Kristen yang akhirnya dikhianati dan tapi terus menerus itu. Inilah merupakan kita bisa baca bahwa ternyata dari sini kita sudah bisa melihat bagaimana kehancuran itu nanti akan segera datang kepada kerajaan Bani Ahmar di Al-Hamra itu, di Granada itu. Di Granada. Mengapa? Karena demikian sikapnya itu. Saudara ditendang, musuh dirangkul. Ini salah satu ciri bangsa yang akan mencapai detik-detik kehancurannya. Makanya setelah itu apa yang dilakukan? Masuk menandatangani perjanjian dengan Raja Kristen, dia menyerang wilayah selatan Ceuta, kemudian dinasti Al-Marini di Maroko. Nah hal ini diawasi ternyata oleh Raja Kastil saat itu, kesempatan untuk mencaplok terus kekuasaan Islam di Andalusia bagian selatan yang sudah 10% itu. Akhirnya apa yang terjadi? Rifa dan Algeciras yang dikuasai oleh Yusuf anaknya Yakub Mansur Al-Marini itu kemudian diserang. Dan kali ini kekalahan berada di pihak umat Islam. Arif Algeciras dikuasai oleh Kristen. Dan ketika sudah dikuasai, tidak mungkin dia mengembalikan ke kekuasaan Islam di Granada itu. Padahal dalam perjanjian, kalau ada kekuasaan atau satu kota dikuasai oleh Islam, kemudian direbut oleh mereka, itu mesti dikembalikan. Tapi ini tidak. Akhirnya Tarif Algeciras berada di bawah kekuasaan Islam. Makin sedikitlah tuh. Akhirnya beberapa tahun kemudian Gibraltar pun dikuasai oleh Kristen. Kita lihat bagaimana kota-kota yang dekat dengan Maroko, dinasti Islam saat itu sudah diputus oleh orang-orang Kristen saat itu. Jadi pada saatnya nanti ketika Kesultanan Granada ini akan meminta bantuan akan kesulitan lagi. Mengapa? Karena jarak terdekat dengan Maroko sudah ditutup oleh mereka. Istilahnya sudah diputus jalan untuk menuju Maroko meminta pertolongan. Nah, akhirnya demikian terus bertahun-tahun Granada itu selalu masalahnya seperti itu. Konflik minta bantuan ke Raja Kristen. Konflik minta bantuan ke Raja Kristen. Konfliknya internal tapi campur tangan musuh selalu ada, selalu diikut sertakan. Inilah yang kemudian menjadikan satu bangsa dikuasai dan diobok-obok oleh musuh. Yang kedua, kerajaan Granada ini ketika ada terjadi konflik dan akan diserang musuh, itu pertama. Yang kedua adalah ketika akan diserang musuh, mereka tidak kuat meminta bantuan dari orang lain. Al-Marini salah satunya. Ya, dalam catatan peradaban, kekuatan satu bangsa itu, kalau dia menggantungkan harga dirinya, kekuatannya, kemudian pertahanannya pada bangsa lain, pada kekuatan lain, itu adalah salah satu ciri bangsa yang tidak selayaknya ada. Jadi dengan kehancuran saja. Jangankan bangsa yang besar, orang saja yang selalu menggantungkan sesuatu pada pundak orang lain, menggantungkan nasib pada pundak orang lain, itu kan lama-lama dia akan musnah dan dia tidak layak hidup sebenarnya. Karena dia hanya menggantungkan pada orang. Dia menggantungkan pada bangsa lain. Demikian juga Granada pada 2 abad terakhir.
terus saja. Ya, sementara istana yang dibangun mewah, bermegah-megah. Jadi mewah, bermegah-megah. Ada hukuman dan lain-lain. Ya, selalu menggantungkan pada bangsa lain. Ini merupakan ciri bangsa yang akan hancur. Setelah itu, ini yang akan kita bahas lebih dalam. Setelah itu, maka yang tersisa adalah kerajaan Granada, kemudian Almeria dan sekitarnya yang 10%. Selesailah hubungan dinasti Almeria. Kenapa? Karena di wilayah yang berbatasan dengan Maroko sudah dikuasai oleh orang Kristen. Kenapa yang terjadi? Tahun 871 Hijriah, kurang lebih 25 tahun atau 26 tahun sebelum kehancuran. Ada satu hal yang perlu kita cermati dari setelah Muhammad Al-Hakim, Muhammad Al-Salis yang ketiga wafat atau diganti dengan Muhammad yang lain, sampai akhirnya dipegang oleh Muhammad bin Sa'ad bin Ismail yang dikenal dengan Al-Ghalib Billah. Al-Ghalib Billah. Al-Ghalib Billah itu artinya apa? Menang dengan kekuasaan Allah. Jadi pemenang lah ya. Nah, di satu sisi Al-Ghalib Billah ini punya saudara yang bernama Zaghal. Zaghal itu suja, pemberani. Dia ada beberapa saudara dalam lingkungan kerajaan. Yang terjadi adalah saudara-saudaranya ini, keturunan Bani Ahmad ini, ternyata ada konflik internal, ya, konflik dalam lingkungan kerajaan. Al-Ghalib Billah dan Zaghal. Nah, dua orang ini berkonflik, ya. Akhirnya yang terjadi adalah sejak dulu sudah memiliki perjanjian dengan apa namanya Raja Kristen itu, maka salah satu dari keduanya kemudian meminta pertolongan dari Raja Kristen. Siapa? Az-Zaghal ini meminta kerajaan Kristen untuk membantu memerangi sesama saudara, perang saudara, minta bantuan musuh lagi. Apa yang terjadi? Bantuan datang untuk memerangi saudaranya sendiri. Subhanallah, apa yang terjadi? Cuma untungnya saat itu keduanya bisa berdamai, ya. Berdamainya itu tidak terjadi begitu hebat. Dalam arti semua bisa diselesaikan dengan damai, tapi dengan syarat adalah wilayah Granada dibagi dua. Jadi tadi Az-Zaghal Az-Zaghal menguasai wilayah selatan. Jadi dari Malaga di luar selatan bawah, dan Ghalib Billah menguasai Granada yang menjadi kekuatan utama di dekat Sierra Nevada di atas ini. Jadi wilayah selatan Az-Zaghal, yang atas atau utara atau Granadanya itu dikuasai oleh Al-Ghalib Billah. Selesailah sudah itu konflik. Bayangkan, ini ya, menariknya ini ketika Granada sudah kecil, konflik dibagi dua. Nah, 5 tahun kemudian yang menariknya adalah ketika kerajaan Granada terbagi dua, di atas, ya, di atas, di utara, Kastil dan Aragon, dua kerajaan besar, wilayah besar, itu justru bersatu. Bagaimana caranya bersatu? Ratu Isabella saat itu, ya, Ratu Isabella, dia itu dari wilayah Kastil, dan Aragon dari wilayah Ferdinand dari Aragon itu menikah. Nah, mereka menikah, kan ada istilah kalau menikah itu sebenarnya bukan menyatukan dua insan, ya, bukan hanya menyatukan dua insan, tapi juga menyatukan dua keluarga. Nah, kalau yang nikahnya itu raja dan ratu, berarti menyatukan dua kerajaan besar. Dan inilah yang kemudian para sejarah menyimpulkan bahwa ironi sekali ketika kerajaan Granada yang sudah kecil dibagi dua karena konflik, justru wilayah yang besar, dua kerajaan Kristen itu bersatu. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana kehancuran akhir dari itu. Nah, itu terjadi seperti itu.
Nah, yang menarik dari ungkapan Ratu Isabel adalah dan Raja Ferdinand ini adalah mereka benar-benar membuat satu kesepakatan bahwa kami tidak akan melaksanakan pesta pernikahan kami kecuali di Istana Alhambra. Bayangkan, pernikahan dua penguasa kerajaan, ratu dan raja, menikah dan mereka sama-sama punya satu visi untuk apa? Untuk merebut Granada, kerajaan Islam. Ya dengan apa istilahnya? Dia tidak ingin melangsungkan pesta kecuali di Istana Alhambra. Istana Alhambra saat itu sudah masyhur, sangat cantik sekali ya. Meskipun dibangunnya juga lama, 150 tahun. Sangat lama sekali dan cita-cita visi mereka berdua ini subhanallah ya. Ini bisa dicontoh nih sebenarnya untuk kita ya yang belum nikah terutama ya. Di menikah itu bukan hanya visinya adalah kebahagiaan keluarga saja, tapi harus ada visi yang lebih jauh ya, dengan ideologi, dengan kesepakatan, kemanfaatan bersama, ya, tidak hanya untuk kebahagiaan sendiri saja. Ini juga mereka begitu ya. Makanya sampai saat ini barangkali yang melek sejarah itu ketika mendengar Isabella Ferdinand itu dalam hati itu merasa sangat sedih sekali gitu. Karena sampai masuk pada visi misi pernikahan tersebut gitu ya, merebut Istana Alhambra secara simbol untuk merebut dan menghancurkan, menghabisi kerajaan Islam satu-satunya saat itu yang ada di Andalusia. Nah, maka kemudian di luar itu kembali ke konflik internal itu dalam sejarah diceritakan setelah dibagi itu kemudian Al-Ghalib Billah, kita kembali ke Kesultanan Granada. Al-Ghalib Billah yang punya kerajaan di Granada itu setelah selesai konflik dengan Az-Zaghal, dia ada konflik lagi dengan anaknya. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, rupanya Al-Ghalib Billah ini punya tawanan Kristen ya, yang saat itu dia tergoda ya, tawanan Kristen tergoda dan akhirnya dia memiliki anak daripada tawanan Kristen itu, namanya Suraya ya, Suraya itu dari tawanan Kristen itu, dan kemudian dia punya anak dan dari istri sahnya dia punya anak bernama Muhammad tapi gelarnya adalah As-Saghir. Ini Muhammad ke-11 atau ke-13, Muhammad yang terakhir yang nanti memegang tampuk kekuasaan Granada. Nah, konfliknya kenapa? Seharusnya kerajaan, tradisi kerajaan itu mewariskan tahta kerajaannya ke anak yang sah, dari istrinya, dari ratunya Aisyah Al-Hurrah. Tapi dia kemudian tidak menyerahkannya, bahkan menyerahkan tahta kekuasaannya kepada anak daripada tawanan Kristen itu. Nah, apa yang dilakukan oleh anaknya yang dari Kristen itu, dia justru memenjarakan As-Saghir ini, Muhammad As-Saghir, dan mengurung Aisyah Al-Hurrah ibunya di istana yang besar. Jadi ceritanya sudah diambil alih oleh Yahya ini. Nah, tentu masyarakat tidak menerima. Seharusnya menerima tahta kerajaan pewaris itu adalah Muhammad As-Saghir, karena dia anak dari Aisyah Al-Hurrah, dari Al-Ghalib Billah. Akhirnya dengan berbagai cara hanya memberontakannya, benar-benar ibunya diselamatkan, kemudian Muhammad As-Saghir juga dikeluarkan. Akhirnya setelah itu tercapailah masyarakat saat itu termasuk penguasanya, tercapailah Muhammad As-Saghir merebut tahta kerajaan dari anak mungkin kita sebut anak dari tawanan Kristen itu ya, Yahya. Ya, dalam bahasa selir ya. Direbutlah itu dan akhirnya tahta dipegang oleh Muhammad As-Saghir, anak dari Muhammad Al-Ghalib Billah. Ayahnya ya, ketika sudah direbut kekuasaan itu diusir dari kerajaan dan akhirnya ayahnya bergabung ke Az-Zaghal di Malaga. Az-Zaghal itu yang justru awal pertama konflik tadi yang saya ceritakan. Bahkan akhirnya sekarang Granada dikuasai oleh Muhammad As-Saghir. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika dikuasai oleh As-Saghir,
terjadilah juga konflik. Jadi memang banyak sekali konflik-konflik di akhir kepengurusan atau kepemimpinan dari Bani Ahmad. Dan lagi-lagi ketika itu orang-orang Kristen kan terus mengamati ini meskipun dari jauh. Makanya kalau dalam ayat itu disebutkan janganlah terlalu konflik. La tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan terlalu banyak berkonflik, jangan terlalu banyak berselisih. Kalau terlalu banyak berselisih, ya nanti kekuatan akan hilang, akan lemah. Surat Al-Imran ayat 152. Nanti saya sampaikan di akhir ayatnya. Itu jangan sampai terlalu banyak konflik. Apalagi konfliknya bukan konflik yang besar, gitu, dalam arti konflik yang prinsipil. Konflik-konflik yang bersifat sementara, konflik bersifat duniawi itu sebisa mungkin dikurangi. Kenapa? Watadhabari hukum. Karena kalau banyak konflik nanti lemah, ya nanti musuh makin melihat celah-celah umat Islam di situ, masuk di situ. Nah, makanya ketika saat itu Muhammad As-Saghir banyak konflik, orang Kristen memanfaatkan peluang ini untuk menyerang As-Saghir. As-Saghir itu kecil ya. Ini sesuai dengan namanya. Udah mah kecil dan sikap-sikap juga memang rata-rata tidak mencerminkan sikap yang dewasa, sikap orang-orang besar. Saat itu usianya masih 25 tahun As-Saghir. Nah, As-Saghir ini ingin ubah sebenarnya perjanjian. Ketika orang Kristen datang menyerang, dia lawan dengan kekuatan mandiri dia. Tapi ya namanya udah kecil, pasukan juga tidak terlalu besar. Akhirnya kalah dan dia ditawan oleh pasukan dari Kastil. Sudahlah ditawan dan akhirnya Zaghal yang dulu menguasai separuh sekarang menguasai semuanya, dan Muhammad As-Saghir ditawan oleh Raja Kristen. Nah, di sini kemudian Raja Kristen membuat satu perjanjian dengan Muhammad As-Saghir ini. Sebelumnya ditawari oleh Zaghal, ya. Jadi dia meskipun meskipun dia itu berkonflik, tapi tetap namanya saudara, dia saja ingin mengembalikan Muhammad As-Saghir kembali ke Granada. Jadi dia tawarkan Raja Kristen, jadi untuk menebus Muhammad As-Saghir kembali ke Andalusia. Tapi Raja Kristen menolak. Mengapa menolak? Dia punya strategi yang lebih cerdik lagi. Apa itu? Dia menawarkan ke Muhammad As-Saghir yang ditawan itu untuk menandatangani perjanjian satu, melawan Az-Zaghal yang saat ini berkuasa. Nanti setelah menang, maka saya akan atau silakan Anda kuasai Granada, tapi di bawah kendali dari Raja Kastil. Dan itu disepakati. Nah, bagaimana tekniknya? Teknisnya itu ketika nanti menyerang, Muhammad As-Saghir menyerang Az-Zaghal dari wilayah utara dan Raja Kristen dari wilayah selatan, dari bawah itu ya. Nah, dari Malaga ini nanti oleh orang Kristen akan dikuasai dan dibebaskan, dan dia masuk ke wilayah utara di Granada. Nah, ternyata ini adalah strategi yang cukup cerdik dari Raja Kristen supaya dia bisa menutup semua pintu dan mengepung Granada secara keseluruhan. Nah, Muhammad As-Saghir ini, Masya Allah, dia menerima perjanjian ini dan menandatangani. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia menyerang Az-Zaghal, temannya dia, dan bersama orang Kristen ini. Lihat sekali lagi kita konflik-konflik yang seperti ini ya. Bagaimanapun kalau sudah benar-benar meminta bantuan musuh, itu akan seperti ini jadi. Maka Az-Zaghal diserang di Malaga, kemudian Muhammad As-Saghir menyerang di wilayah Granada, di pusat kotanya itu. Saat itu Zaghal masih ada di Granada. Zaghal kemudian lari mempertahankan atau menuju ke Malaga yang diserang oleh Kristen, tetapi ternyata tidak kesampaian, ya, keburu direbut oleh orang Kristen. Ketika balik lagi ke Granada, sudah diambil alih oleh Muhammad As-Saghir. Jadi Zaghal sudah tidak punya lagi kekuasaan. Akhirnya dia lari ke Wadi Ash dan akhirnya sampai lari ke Tunis. Jadi sekarang apa yang dikuasai oleh umat Islam dan kekuasaan Granada?
hanya Granada kota, hanya Granada utama lah istilahnya. Malaga sudah dipegang oleh Kristen, kemudian nanti Almeria juga dikuasai oleh Kristen, dan seluruh wilayah selatan semuanya dikuasai oleh Kristen. Dalam tanda kutip sekarang menjadilah pengepungan besar Granada yang sudah sedikit itu makin menciut-menciut dan dikelilingi oleh kekuasaan-kekuasaan Kristen. Inilah yang digambarkan oleh hadis, ya, bahwa Rasulullah SAW itu sudah memprediksi bagaimana umat Islam itu akan dikepung oleh orang-orang yang orang-orang Nasrani, Yahudi, ya, dan lain-lain, musuh-musuh Islam, seperti halnya hidangan makanan yang dikerubungi oleh orang yang mau menyantapnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah saat itu umat Islam sedikit? Tidak. Tetapi apa? Mereka hubud dunia wa karahiyatul maut. Mereka dihinggapi penyakit alwahan. Alwahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah cinta dunia, takut mati, itu ibarat buih bisa diombang-ambing oleh air laut, air yang ini mengambang. Nah, persis ini yang sedang terjadi di Granada pada akhir-akhir jelang keruntuhannya. Semua udah dikuasai oleh orang Kristen tuh. Jadi tanaman-tanaman, pertanian semua itu dihancurkan supaya Granada tidak mendapatkan pasokan-pasokan lagi, bantuan lagi dari kota-kota lain. Jadi kepung. Kalau sudah dikepung dengan kekuatan besar, apalagi yang akan kita harapkan? Mau minta bantuan umat Islam juga sudah tidak bisa. Nah, maka saat itulah, ini detik ini ya, detik-detik kehancuran itu memang dimulai dari sini. Maka apa yang terjadi setelah itu? Maka 2 tahun kemudian, 2 tahun sebelum hancur dan runtuhnya secara total Granada, kemudian Asoge berpikir bagaimana untuk bisa menyelamatkan ini. Tidak ada lagi kekuatan, dia tidak bisa lagi tolong, dia tidak bisa lagi memenuhi konsumsi atau memenuhi logistik masyarakatnya. Nah, ketika itu, maka yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan adalah mengajukan perjanjian lagi dengan orang Kristen. Perjanjiannya apa? Banyak isinya, bahkan dikatakan sampai 70 poin, tapi intinya adalah untuk tetap memberikan jaminan keamanan bagi Muhammad as-Sadiq. Kemudian di situ ditulis masjid tidak akan dirusak, orang Muslim tidak akan dianiaya, kemudian harta benda orang Muslim tidak akan dihancurkan dan lain-lain. Ketika membaca itu, maka apa yang dipikirkan oleh Muhammad as-Sadiq, ternyata masjid tidak akan dihancurkan, masyarakat tidak akan dihinakan. Akhirnya dia pikir untuk menandatangani itu. Tetapi dia kemudian melihat pengalaman-pengalaman yang lalu, kan banyak perjanjian yang sering dilanggar. Akhirnya dia kemudian meminta 2 hal. Dia tahu nih perjanjian itu kemungkinan besar ya akan dikhianati oleh orang Kristen. Kemudian dia mengajukan 2 hal. Pertama, cantumkan di situ bahwa perjanjian ini atau pembuat perjanjian ini yuqsim billah. Jadi bersumpah, ingin bersumpah dulu gitu. Jadi menyuruh musuh bersumpah. Bisa bayangkan ya, gimana mau bersumpah? Orang sudah tidak percaya pada berseberangan juga, dalam beberapa perjanjian sudah banyak dilanggar. Yang kedua adalah harus ada pihak yang mengayomi, yang jadi saksi atas perjanjian ini. Jadi dia nanti akan mengontrol apakah perjanjian ini dilanggar atau tidak. Nah, saat itu siapa yang memberikan saksi? Ternyata yang memberikan saksi adalah siapa lagi yang ditakuti oleh 2 kerajaan itu selain daripada Baba Roma dia. Nah, namanya kemudian setelah itu Baba Roma ini mendatangani menjadi saksi. Kalau nanti ada penyalahgunaan atau pelanggaran, dia nanti yang akan turun tangan. Kita bayangkan 2 hal itu kan, 1 suruh bersumpah, 2 saksi. Saksinya bukan dari siapa-siapa, ternyata dari pihak mereka sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah pergolakan yang sangat besar dan muncullah kemudian ide perlawanan secara total. Jadi dilawan oleh masyarakat yang dipimpin oleh Musa.
Ibnu Abi Ghassan, itu ada juga pemuda yang angkat bicara. Dia tidak mau. Jangan sampai perjanjian itu ditandatangani. Mengapa? Muhammad As-Sogir semestinya paham tujuannya bukan itu sebenarnya. Tujuannya bukan bukan untuk situ, tapi justru tujuan utama adalah mereka bisa masuk dan menguasai Granada dan menghabisi seluruh kaum muslimin dan mengakhiri kekuasaan Islam. Muhammad As-Sogir ini tidak paham akan tujuan. Nah, Musa bin Abdul Hasan ini sangat paham dan akhirnya dia menggelorakan untuk perlawanan secara terbuka. Di tengah situasi dikepung, ya, dia kemudian menggelorakan semangat masyarakat untuk melawan. Jangan sampai diam, jangan sampai menandatangani perjanjian itu. Kemudian dia memompa semangat masyarakat terus berjihad. 7 bulan masa pengepungan itu terus menerus ya digelorakan untuk melawan sampai akhirnya pada tiba masanya saat itu ditandatangani juga sampai akhirnya Musa bin Abdul Hasan mengatakan begini. Jadi istilahnya begini, semua orang itu pasti mati mulia atau mati hina, itu semua orang akan mati. Dan ketika saya mati saat ini memang berat bagi saya, tapi saya ketika mati tidak akan melihat bagaimana kemiskinan, penganiayaan, penghinaan umat Islam yang dilakukan oleh musuh. Saya sudah mati itu ketika justru pergolakan, perjuangan, dan jihad. Saya tidak ingin mati justru ketika saya melihat umat Islam dihinakan, ya, harta-harta dirampas, kekuasaan direbut. Setelah itu saya mati juga gitu. Daripada seperti saya memilih untuk mati saat ini ketika dalam perjuangan dalam jihad, mati ketika membela tanah airnya, mati ketika membela Islam, daripada saya harus mati sementara saya masih setelah itu menyaksikan bagaimana ketundukan pada musuh, bagaimana masjid-masjid dibakar, dan terbukti kan 9 tahun setelah dikuasai oleh Isabella dan Ferdinand itu ya, ada istilah taftish ya, sudah bahas di pertemuan kemarin itu. Taftish itu ya dicek adakah umat Islam yang masih tersisa. Jika masih ada mushaf di rumah, jika masih ada lihat orang yang mandi hari Jumat atau mandi janabah, berarti dia masih muslim, dan itu kalau tidak diusir dibunuh atau dianiaya. Musa bin Abi Hasan memilih jalan pertama. Dia ambil pedang, dia serang orang-orang saat itu, dan dia syahid. Dia telah membuktikan cita-citanya bahwa lebih baik saya mati dalam kondisi berjuang daripada mati dalam kondisi melihat umat Islam masih dihinakan. Nah, dari situlah kemudian akhirnya Muhammad As-Saghir pada akhirnya menyerahkan kunci kota-kota di Granada dan menyerahkan kunci Istana Alhambra. Untuk apa? Sesuai dengan perjanjian, hidup dia dijamin, ya. Kemudian kuncinya diserahkan, dan istana yang dulu didambakan oleh Ratu Isabel dan Raja Ferdinand bahwa dia keduanya tidak akan mengadakan pesta kecuali di Istana Alhambra, ternyata pada akhirnya terwujud. Anda bisa bayangkan ya, visi misi pernikahan mereka dua kerajaan akhirnya terwujud, dan Istana Alhambra saat itu dikuasai oleh orang Raja Ferdinand dan Ratu Isabel. Dan ketika salib digantungkan di menara Istana Alhambra, dia kemudian memberikan isyarat bahwa lihat, saat ini ya, umat Islam sudah tidak lagi punya kekuasaan di Andalusia. Ya, satu-satunya kerajaan Granada yang saat itu dikuasai oleh Muhammad As-Saghir saat ini sudah habis, sudah selesai, dan Muhammad As-Saghir dengan penuh kehinaan, ya, harga diri diinjak-injakan, bagaimana tidak hidup. Dia lari, kemudian meninggalkan Granada sampai meninggalkan istana, lalu kemudian melewati ada istilahnya Al-Baisin ya, bukit yang bisa melihat istana dari kejauhan. Ini istananya, dia keluar dari istana dan ibunya kemudian memberikan satu pesan ya sama dia ya, istilahnya memberikan satu olok-olok lah kalau kita ya. Ya silakan kamu menangis wahai Muhammad, silakan menangis. Mulkan lam tudafi anhu karijal.
kamu tidak bisa mempertahankan istanamu, kerajaanmu, ya silakan menangis seperti perempuan. Kamu tidak bisa mempertahankan kerajaanmu, kotamu, seperti laki-laki mempertahankan harga dirinya. Benar-benar sindiran yang sangat telak bagi Muhammad As-Saghir, tapi juga sekaligus menandai akhir daripada kekuasaan Islam, khususnya di Istana Alhambra saat itu ya, yang tadi dibilang 14 hektar itu bukan main-main. Dan bisa kuat sampai saat ini itu bukan main-main, kuat dan indahnya, bahkan sampai masuk ranking salah satu destinasi terbaik dunia. Alhambra itu oleh UNESCO dijaga warisannya, saking indahnya dan saking megahnya, diserahkan begitu saja oleh Muhammad As-Saghir. Ini jadi pelajaran buat kita bahwa memang harga diri, ya, kejayaan, kemuliaan diri itu mesti diperjuangkan dengan benar. Ya, seperti Musa bin Abi Ghassan, jangan kalah menyerah seperti itu. Akhirnya lari, kemudian dia menuju Maroko, dan akhir hidupnya subhanallah memang dikenal dalam sejarah sebagai sosok yang as-saghir, sosok yang pada Baik, ya, oke, sudah bergabung lagi Ustadz? Ya, tunggu. Ya. Masya Allah. Aduh, sampai mana ini tadi terakhir itu. Ya, baik. Saya buka saja ya sedikit. Tuh. Oh iya, ya. Tes dulu, saya tes dulu. Baik. Jadi terakhir diserahkan kunci kota dan kunci kerajaan atau istana Alhambra itu pada 2 Januari 1492 Masehi atau 2 Rabiul Awal 897 Hijriah ya. Dan dalam catatan sejarah ini memang satu peristiwa yang sangat menyesakkan dada, terutama untuk dibaca oleh umat Islam yang hidup pada saat ini. Memang dunia berputar ya, memang sesuatu yang telah mencapai kekuasaannya, dia satu saat akan hancur juga. Kullu syai'in idza ma tamma nuqsanu, li kulli syai'in idza ma tamma nuqsanu, fala yaghirru biqibi al-'aishi insanu. Jangan pernah merasa tertipu orang dengan dunia, jangan melihat sesuatu dengan perasaan kagum terlalu tinggi, terlalu memuncak. Karena apa? Kullu syai'in idza ma tamma nuqsanu. Sesuatu yang sudah mencapai puncak itu suatu saat dia pasti akan turun juga, runtuh juga. Kama ra'aita ma syahadtaha duwalu. Kamu juga bisa lihat ya, semua berganti begitu cepat, berputar. Insarrahu zamanun insarrahu zamanun sa'athu azman. Kalau satu hari kita memiliki kebaikan, dia akan juga merasakan kepedihan setelahnya. Begitu juga sebaliknya, merasakan kepedihan satu hari, dia akan mendapatkan kemudahan, kebahagiaan, kesenangan di hari yang lain. Begitulah dualun, satu hal di dunia ini akan terus berputar. Ini yang ditulis oleh Ar-Ronda, salah satu ahli syair dari Andalus, yang mengungkapkan kesedihan dia melihat Andalus yang saat ini sudah hilang. Apakah akan kembali kejayaan itu? Insya Allah bisa. Tetapi harus memenuhi syarat-syarat sunnatullahnya. Gitu. Kalau dia bisa mengulang,
dengan kunci yang sama, ya, insya Allah dia akan bisa berulang kembali kejayaan. Tapi kalau kuncinya tidak bisa dilakukan, tidak bisa sebab-sebabnya tidak dilakukan, faktor-faktornya tidak bisa tercapai, maka tidak akan kembali berjaya. Nah, barangkali itu ya untuk pertemuan kita kali ini, dan sekaligus mengakhiri cerita tentang Andalusia ini. Dari mulai masuk dengan penuh kegemilangan, menguasai Andalusia, dan bahkan hampir seluruh Andalusia, dan akhirnya kembali lagi runtuh dan berakhir dengan akhir yang sangat menyesakkan dada, ya. Sebelum itu saya akan coba, mungkin bisa ya video diputar nggak ya? Video bisa diputar nggak kira-kira? Kalau bisa saya akan coba. Sorry. Ini khulasohnya aja, khulasoh atau apa namanya, kesimpulan dari saya akan share ya. Mudah-mudahan bisa ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba. Ini Toledo.
ya. Tapi jelas gaknya bagaimana. Ya, ini keluar masuk. Jadi video terakhir itu menggambarkan bagaimana di awal masuk Islam ke Andalusia, ya dari cuma 10%, 20% sampai sampai Andalus dan berakhir bahkan yang tersisa 10% itu saja ternyata disia-siakan oleh Islam Banil Ahmar saat itu, dan itu tentu menjadi pelajaran yang sangat besar buat kita semua bagaimana bahwa apa saja yang kita miliki saat ini yang merupakan warisan daripada orang-orang dahulu itu adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, ada yang diamanahi dengan kerajaan gitu ya, karena memang dia takdirnya lahir di lingkungan kerajaan gitu. Atau yang ada warisan keluarga, dan kemudian walaupun keluarga kecil ya. Nah, pas juga hari ini adalah hari pahlawan ya, tanggal 10 ini. Kita punya amanah besar ya yang diwariskan oleh pahlawan-pahlawan kita Indonesia. Itu amanah negeri ini adalah amanah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kalau mereka saat itu melawan penjajah dan musuh-musuh negara itu dengan mengangkat senjata di medan perang, maka pada saat ini kita menghadapi musuh negara ya, musuh-musuh Islam itu dengan kekuatan-kekuatan yang kita miliki, dengan intelektual kita menciptakan inovasi-inovasi, kemudian juga dengan menyelamatkan sesama, dengan pertolongan-pertolongan yang kita lakukan, hal-hal yang bermanfaat untuk negeri yang merupakan amanah daripada para pendiri bangsa itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kuncinya adalah yang paling penting untuk menjaga amanah yang terkait dengan hal ini adalah tidak boleh kita menyimpan dendam pada saudara-saudara kita, dan jangan sedikit-sedikit kita berselisih dengan saudara-saudara kita, tapi carilah persamaan-persamaan dan kemudian carilah kebenaran. Sampaikan kebenaran dengan nasihat yang baik. Insya Allah itu akan menjadi bekal untuk kita bisa tetap menjaga izah, kemuliaan, harga diri kita pada saat ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentu semua yang kita bahas ya terkait serial Andalusia ini tiada lain untuk supaya kita bisa mengambil hikmah, ilmu dan pelajaran yang besar untuk menapaki kehidupan kita yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan itu semua menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah mudah-mudahan pada saatnya nanti Allah izinkan kita untuk menjejakkan kaki kita ya, di bumi Andalusia dan benar-benar merasakan ya, aura dan udara secara langsung bumi ya, dan kita bisa melihat secara langsung dan bahwa Nahda di bumi Andalusia ini semoga itu menjadi inspirasi buat kita ketika kita sudah kembali ke negeri kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Rishan atas materinya yang sangat luar biasa ya, mengenai sejarah dari
Istana Alhambra atau sejarah Andalusia. Walaupun memang di akhir ataupun sejarah ini merupakan suatu pukulan bagi umat Muslim ya, untuk khususnya kita yang membaca atau mengetahui sejarahnya. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab yang insya Allah sesi tanya jawabnya sampai jam 9.25 ya. 9.25 mungkin para partisipan atau audiens yang ingin bertanya silakan open mic atau mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Baik, disilakan pada audiens. Sekali lagi diingatkan pada para audiens atau partisipan yang ingin bertanya silakan open mic ataupun bisa menggunakan fitur raise hand atau juga mengirimkan pertanyaannya di kolom chat agar insya Allah akan langsung dijawab oleh narasumber kita, Ustadz Eshan. Baik, silakan pada seluruh peserta. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, apakah ada? Saat ini jelas. Jadi kita kalahnya dengan para munafik ya, para munafik yang tadi disampaikan oleh Ustadz itu sangat menarik. Karena saya sendiri sekarang sedang berjuang untuk merebut kembali Muslim yang ada di Ngawi. Itu sejarahnya hampir sama dengan yang kejadian Andalusia. Tadinya di Ngawi itu adalah kawasan Muslim, ketika perang 65 mereka dikristenkan kembali. Nah, sekarang kami sedang mencoba dari tim ke sana lagi untuk mengislamkan kembali. Ya mudah-mudahan yang terjadi di Andalusia itu contoh buat kami yang ada di Ngawi. Mudah-mudahan kita ke depannya di Ngawi bisa kembali menjadi kawasan Islam kembali. Insya Allah tuh. Kalau yang tadi dijelaskan sudah jelas banget, karena contohnya saya sudah di depan mata saya sendiri dan kami sedang mengerjakan proyek itu. Masya Allah, Allahumma amin. Jazakallah khairan, Pak Amin Kasantoso sudah menyampaikan responnya atau tanggapannya. Semoga Allah mudahkan ya segala bentuk urusan kita. Allahumma amin. Baik, jika tidak ada lagi, kita lanjut ke acara selanjutnya. Sebelum kita menutup, sebelumnya saya izin mohon menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa ada kabar duka bagi kita semua atas wafatnya ibunda dari Dr. Basuki selaku pembina BSMI atau pimpinan MPA-nya, yaitu Ibu Hajah Li Suparti pada hari Selasa kemarin. Maka dari itu kiranya mohon atas kesediaannya Ustadz Lishan untuk memimpin doa untuk beliau khususnya, sekaligus juga doa penutup untuk kajian kita pada malam hari ini. Mungkin kepada Ustadz Lishan, disilakan Ustadz. Ya, baik. Saya pribadi juga keluarga turut berbelasungkawa dan berduka atas wafatnya ibunda dari Dr. Basuki Martono dan mertua dari Dr. Prita. Tentu kami berduka dan berdoa mudah-mudahan almarhumah ampuni segala dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan oleh beliau diberikan kesabaran dan limpahan pahala atas kesabarannya,
Mudah-mudahan kita berdoa apa yang telah dilakukan oleh almarhumah ibunda untuk anak-anaknya khususnya menjadi amal jariah. Beliau mendapatkan amal jariah dari anak-anak yang beliau lahirkan dan bimbing, ke amal-amal usaha yang beliau dirikan, ilmu yang beliau tebar, infak, zakat, sedekah yang beliau tanam selama dunia. Mudah-mudahan semua menjadi jariah yang akan mengantarkan al-ujur ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa. Ikut berdoa dulu. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa Amin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Allah warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan teman sahabat kami, kesalahan saudara-saudara kami, kesalahan dosa guru-guru kami ya Allah ya Alamin, kesalahan dan dosa orang mukmin dan mukminat saat ini ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Ghaffar, ya Rahim, ya Mannan, ya Tawwab, ya Allah. Kesempatan kali ini buka khususnya Bapak Dr. Supartono dan Ibu yang ditinggalkan oleh Bunda tercinta. Ya Allah, jadikanlah pada saat ini takziah kami jadi jalan untuk meringankan segala hal yang terkait dengan hisab di akhirat ya Allah. Jadikanlah ini sebagai jalan kami untuk Allah atau Engkau menghapuskan segala dosa-dosa beliau ya Allah. Ya Rahman ya Ghaffar, ampunilah segala kesalahan Ibu Hajah Dik Suparti selama hidup beliau. Berikan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah sepenuhnya ya Allah kepada Ibu Hajah Dik Suparti. Allahumma ya Allah, pada saat ini jadikanlah liang lahat, liang kuburnya sebagai miniatur surga ya Allah, sebagai raudhatun min riyadil jannah, dan jangan Engkau jadikan alam kubur saat ini bagi beliau hufratan min hufarin ni'am, hufratan min hufarin niran, jangan Engkau jadikan alam kubur beliau sebagai miniatur neraka ya Allah ya Alamin. Allahumma ya Allah, maafkanlah segala kesalahan dan kekurangan, kekhilafan beliau selama hidup ya Allah. Berikan pintu maaf untuk beliau ya Allah. Terangi alam kuburnya ya Allah. Bersihkan segala dosa, bersihkan segala kesalahan, bagaikan pakaian putih yang dibersihkan dari noda ya Allah. Allahumma ya Allah, gantilah tempat tinggal beliau dengan tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggal beliau di dunia ini ya Allah. Surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan ganti keluarga yang lebih baik, yaitu keluarga yang ada di surga ya Allah. Di surga Engkau ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Masukkanlah kelak beliau ke dalam surga Engkau, surga Firdaus-Mu ya Allah. Masukkanlah dalam taman ridho-Mu ya Allah. Bebaskanlah dari siksaan api neraka ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, segala amal baik di dunia yang beliau lakukan, jadikanlah pahala jariah beliau yang dapat menjadikan amal beliau, pahala beliau tidak terputus, bahkan walaupun beliau sudah meninggalkan kami pada saat ini ya Allah. Ya Allah, kami memohon, berikanlah kesabaran
kepada keluarga yang ditinggalkan ya Allah. Berikan keluarga yang ditinggalkan kemampuan untuk meneruskan segala amal baik yang telah dilakukan oleh almarhum. Jadikanlah keluarga, anak didik, sahabat-sahabat beliau yang ditinggalkan memiliki semangat untuk meneruskan segala perjuangan yang almarhumah lakukan selama di dunia ya Allah. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala doa kami, kabulkanlah segala doa kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar dan maha mengabulkan segala doa kami ya Allah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah dibacakan doa oleh Al-Ustadz Isyan. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Baik, sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, mungkin izinkan saya menyampaikan sedikit rangkuman atau garis besar pada kajian kita pada malam hari ini. Mungkin kalau dari saya sendiri, dari pengamatan saya, bahwa ada dua garis besar yang dapat kita ambil pelajaran, bahwa runtuhnya Andalusia yang pertama itu dikarenakan perpecahan umat atau ukhuwah pada saat itu. Dan yang kedua tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz bahwa ada penyakit al-wahan, ya, cinta dunia dan takut mati. Jadi semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari kedua hal ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu. Sampai kita pada penghujung acara. Sebelum ditutup, saya selaku moderator pada kajian pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan pada Allah mohon ampun. Diakhiri dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rizal. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum Ya, dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rizal. Ya Pak Basuki.